Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Machine Learning A akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Diabetes Risk Prediction Analysis. Studi ini berfokus pada prediksi risiko diabetes menggunakan metode machine learning dengan tujuan membantu deteksi dini terhadap kemungkinan seseorang mengidap diabetes. Berikut adalah pembahasan lengkap dari case study yang telah kami lakukan. Masalah yang kami bahas dalam case study ini termasuk dalam kategori supervised learning. Supervised learning merupakan salah satu jenis pembelajaran mesin di mana data yang digunakan sudah memiliki label atau jawaban yang benar. Artinya, setiap sistem dilatih menggunakan pasangan data input dan output, sehingga model bisa mempelajari pola yang ada untuk melakukan prediksi di masa depan. Pada kasus diabetes risk classification, kami menggunakan data historis pasien yang mencakup gejala dan kondisi kesehatan tertentu, lalu memprediksi apakah seseorang berisiko terkena diabetes atau tidak. Karena dalam dataset ini sudah terdapat label positif atau negatif diabetes, maka setiap pembelajaran yang digunakan jelas termasuk supervised learning, tepatnya klasifikasi biner. Dataset yang kami gunakan berasal dari situs Kaggle dengan judul Early Stage Diabetes Risk Prediction. Dataset ini terdiri dari 520 baris data dan 17 atribut atau kolom yang mencakup berbagai jenis klinis dan informasi demografis pasien. Dari ke-17 atribut tersebut, 16 diantaranya merupakan fitur, dan satu kolom terakhir yaitu kelas, adalah label target yang akan diprediksi, yaitu apakah pasien termasuk dalam kategori positif atau terindikasi diabetes, atau negatif yang tidak terindikasi diabetes. Atribut-atribut yang terdapat pada dataset antara lain, age yaitu umur pasien, gender itu adalah jenis kelamin, poliuria, sering atau tidaknya buang air kecil, polidipsia, sering merasa haus, sudden weight loss, yaitu penurunan berat badan mendadak, weakness, apakah pasien merasa lemas, polipagia, nafsu makan berlebih, genital thrush, infeksi jamur di area genital, visual blurring, yaitu pandangan kabur, itching, gatal-gatal yang dirasakan pasien, irritability, apakah mudah marah, ya atau tidak, delayed healing, yaitu luka yang lama sembuh, partial paralysis, lemah parsial pada otot, muscle stiffness, yaitu kekakuan otot, alopecia, kerontokan pada rambut, obesity, yaitu obesitas, dan kelas, yaitu label target yang menunjukkan positif atau negatif. Hampir semua atribut pada dataset ini bertipe kategori, yaitu 2 pilihan, seperti pada gender, yaitu laki-laki atau perempuan, dan yang lainnya berisi yes atau no, kecuali pada umur yang merupakan data numerik. Informasi ini digunakan oleh model machine learning untuk mempelajari pola dan membantu prediksi risiko diabetes pada pasien berdasarkan gejala yang dimiliki. Selanjutnya adalah metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada diabetes risk prediction analysis. Yang pertama, logistic regression. Yang kedua, decision tree classifier. Yang ketiga, random forest classifier. Yang keempat, ada boost classifier. Yang kelima, gradient boosting classifier. Yang keenam, SVC atau support vector classification. Yang ketujuh, K-Neighbors classifier. Yang ke-8, Gaussian naive Bayes. Berikut adalah grafik metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada diabetes risk prediction analysis. Yang pertama, logistic regression memiliki akurasi 0,842, presisi 0,824, recall 0,959, dan F1 0,887. Yang kedua, decision tree classifier memiliki akurasi 0,855, precision 0,88, recall dan F1 0,898. Yang ketiga, random forest memiliki akurasi 0,934, presisi 0,923,
recall dan F1 0,98. Yang keempat, ada bus memiliki akurasi 0,829, presisi 0,833, recall dan F1 0,918. Yang kelima, gradient boosting memiliki akurasi 0,894, presisi 0,887, recall dan F1 0,959. Yang keenam, SVC memiliki akurasi 0,934, presisi 0,923, recall dan F1 0,98. Yang ketujuh, Kinetic Burst memiliki akurasi 0,921, presisi 0,978, recall dan F1 0,898. Yang terakhir, Gaussian memiliki akurasi 0,895, presisi 0,918, recall dan F1 0,918. Dari 8 metode, ada 5 metode terbaik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada diabetes risk prediction analysis. Yang pertama, random forest. Alasannya, performa tertinggi di semua metrik. Sangat baik dalam mengenali kasus positif dan negatif dengan seimbang. Yang kedua, SVC atau Support Vector Classifier. Alasannya sama seperti dengan random forest secara metrik, namun SVC umumnya memerlukan waktu training lebih lama dan lebih sensitif terhadap parameter. Yang ketiga, gradient boosting. Alasannya performa stabil dan mendekati SVC dan random forest. Keunggulan pada kestabilan prediksi dan kemampuan generalisasi. Yang keempat, Gaussian Naive Bayes. Alasannya, meskipun modelnya sederhana, namun mampu memberikan performa tinggi dan seimbang, sangat cepat dan efisien. Yang kelima, K-nearest neighbors. Alasannya sangat akurat dalam memprediksi kasus positif, namun recall sedikit lebih rendah dibandingkan model di atas, tetapi masih sangat kompetitif. Dari semua metode yang diuji, random forest menunjukkan performa yang paling seimbang dan konsisten. Yang paling menonjol itu ada di recall dan F1 score-nya. Dan hal ini sangat penting karena kita ingin model yang bisa mendeteksi kasus positif sebanyak mungkin tanpa banyak yang terlewat. Dengan adanya skor recall 0,98, dari 100 pasien beresiko, hanya 2 yang mungkin terlewat. Random forest juga sangat cocok untuk data yang punya banyak fitur atau pola yang kompleks. Dan karena dia menggunakan gabungan dari banyak decision tree, prediksinya jadi lebih stabil dan tidak mudah overfitting. Hal inilah yang membuat random forest itu unggul, terutama di bidang medis seperti deteksi risiko diabetes. Setelah semua model dibandingkan, random forest bukan cuma unggul di satu metrik saja, tetapi dia stabil dan seimbang di semua aspek, mulai dari akurasi, kemampuan mengenali kasus positif, sampai ketahanannya terhadap data yang bervariasi. SVC juga bagus dan performanya mendekati random forest, tapi SVC ini lebih sensitif terhadap pengaturan parameter, jadi butuh tuning yang tepat untuk bisa optimal. KNN punya precision yang tinggi, artinya kalau dia memprediksi seseorang positif diabetes, kemungkinan untuk benar itu besar. Dan hal ini berguna kalau kita pengen meminimalkan false positif atau kesalahan saat menandai orang sehat sebagai sakit. Tapi, kenapa KNN tidak menjadi model yang terbaik? Karena kita tidak hanya bergantung pada satu metrik saja. Dalam konteks medis, kita juga butuh model yang punya recall tinggi supaya tidak melewatkan orang yang benar-benar beresiko. Nah, KNN itu recall-nya cenderung lebih rendah, artinya dia bisa saja melewatkan kasus yang seharusnya positif. Nah, di sini, random forest itu merupakan pilihan yang terbaik karena dia konsisten, seimbang, dan punya performa tinggi di semua aspek penting. Pertanyaan yang keenam, jelaskan tools yang kalian pakai untuk mengimplementasikan code tersebut. Jadi di sini kami menggunakan Google Colab.
Kami menggunakan Google Colab karena yang pertama, platform ini berbasis cloud dan sangat mendukung pemrograman Python, terutama dalam bidang machine learning. Yang kedua, melalui Google Colab, kami dapat langsung menggunakan berbagai library populer seperti scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn tanpa perlu melakukan instalasi secara manual. Lalu di Google Colab juga menyediakan akses GPU gratis yang sangat berguna untuk proses pelatihan model dalam skala besar. Selain itu, di Google Colab juga sudah mendukung kolaborasi secara real-time. Dan di Google Colab ini semua file otomatis tersimpan di Google Drive, sehingga lebih praktis dan aman digunakan untuk proyek bersama ataupun untuk kerja tim. Lalu berikut pertanyaan yang ketujuh, library apa yang digunakan untuk mengimplementasikan setiap algoritma yang digunakan? Library yang pertama ada Pandas. Pandas digunakan untuk mengolah dan membaca data dalam format tabel atau data frame, sehingga mempermudah proses analisis dan manipulasi data. Yang kedua ada NumPy. NumPy berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan array seperti perhitungan statistik atau pengolahan vektor dan matriks. Kemudian yang ketiga Matplotlib dan Seaborn. Ini untuk visualisasi data, seperti membuat heat map, grafik batang, dan distribusi data, agar pola atau tren data lebih mudah dilihat. Yang keempat, scikit-learn. Ini merupakan library utama untuk machine learning klasik. Nah, library ini juga menyediakan berbagai algoritma seperti yang pertama ada SVC atau Support Vector Classifier. SVC ini digunakan untuk klasifikasi yang menggunakan support vector machine. Lalu yang kedua ada Naive Bayes, Gaussian NB, Bernoulli NB. Ini untuk klasifikasi probabilistik. Yang ketiga ada Random Forest Classifier dan Decision Tree Classifier. Ini untuk metode keputusan. Lalu ada Boost Classifier dan Gradient Boosting Classifier untuk teknik boosting. Selain itu, scikit-learn juga menyediakan fungsi penting seperti train test split, accuracy score, classification report, dan lain-lain untuk evaluasi model. Yang kelima ada XGBoost atau Extreme Gradient Boosting, yaitu salah satu algoritma boosting yang sangat powerful dan sering digunakan dalam kompetisi data science. Kemudian yang terakhir ada LikeGBM atau Like Gradient Boosting Machine yang terkenal karena kecepatan dan efisiensinya dalam melakukan proses boosting. Adapun referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Linknya sudah tertera sesuai dengan study case kelompok kami. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan dalam video ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan.